Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananda Eri Kurniawan dengan NIM A122021065585. Di sini saya akan mempresentasikan tugas responsi konsep e-bisnis. Yang pertama, nomor 1, jelaskan definisi e-bisnis dan e-commerce disertai dengan contohnya. E-bisnis diambil dari bahasa Inggris yang artinya electronic business, yang artinya kegiatan bisnis yang menggunakan elektronik atau bisa disebut online. E-commerce adalah salah satu contoh e-bisnis jual beli barang atau jasa yang kegiatan jual beli tersebut melalui online. Salah satu e-commerce yang kita ketahui adalah Shopee dan Tokopedia. Nomor 2, jelaskan perbedaan e-bisnis dan e-commerce. E-bisnis adalah kegiatan bisnis yang dilakukan secara daring atau online, sedangkan e-commerce adalah kegiatan jual beli secara online, dan e-commerce adalah termasuk salah satu e-bisnis. Nomor 3, jelaskan klasifikasi e-commerce. Business to consumer B2C. Transaksi bertipe B2C ini transaksinya terjadi dalam skala kecil, sehingga tidak hanya perusahaan tetapi juga individu dapat terlibat dalam pelaksanaan transaksi tersebut. Tipe seperti itu biasa disebut dengan e-tolling. Selanjutnya nomor 4, jelaskan model-model e-bisnis. Yang pertama ada business to business B2B. Proses transaksi bertipe B2B melibatkan perusahaan yang dapat bertindak sebagai pembeli atau penjual. Yang kedua ada business to consumer B2C. Transaksi bertipe B2C ini transaksinya terjadi dalam skala kecil, sehingga tidak hanya perusahaan tetapi juga individu dapat terlibat dalam pelaksanaan transaksi tersebut. Tipe seperti itu biasa disebut dengan e-tolling. Yang selanjutnya, business to consumer B2B2C. Pada tipe ini, sebuah perusahaan menyediakan produk atau jasa kepada sebuah perusahaan lainnya. Perusahaan lain tersebut kemudian menyediakan produk atau jasa kepada individu yang bertindak sebagai konsumen. Consumer to business C2B. Tipe C2B ini pihak individu menjual barang atau jasanya melalui internet atau media elektronik lainnya kepada perusahaan yang berperan sebagai konsumen. Selanjutnya ada consumer to consumer C2C. Pada tipe ini konsumen menjual produk atau jasa yang dimilikinya secara langsung kepada konsumen lainnya. Yang selanjutnya nomor 5, jelaskan faktor-faktor keberhasilan dan kegagalan e-bisnis dan e-commerce disertai dengan contohnya. Faktor keberhasilan dan kegagalan dari e-bisnis adalah dari seorang atau organisasi yang menjalankan e-bisnis tersebut. Pelaku e-bisnis harus pandai dalam menentukan strategi dalam e-bisnis online. Salah satu faktornya yaitu strategi pemasaran yang bisa menarik pembeli. Selanjutnya, nomor 6, jelaskan apa saja keuntungan dari e-bisnis. Banyak keuntungan yang bisa diambil dari e-bisnis. Salah satu dari keuntungan yang bisa didapat dalam e-bisnis yaitu menghemat biaya operasional, karena dalam berbisnis online dapat dilakukan di mana saja. Tidak perlu membutuhkan toko yang fisik sehingga lebih menghemat modal. E-bisnis juga lebih fleksibel dikarenakan dapat dilakukan kapan saja, tidak tergantung jam buka. Selain itu, pelaku e-bisnis lebih mudah untuk memperluas cakupan pembeli karena di dalam online dapat mencari pelanggan yang luas. Selanjutnya, nomor 7, jelaskan konsep strategi dan penciptaan nilai dalam e-bisnis. Konsep strategi adalah salah satu yang perlu dipahami dan diterapkan oleh setiap pengusaha di berbagai bidang bisnis. Dan para pemimpin organisasi berjuang setiap hari untuk menemukan keseimbangan antara kekuatan internal perusahaan dan kekuatan eksternal pasar, peluang dan ancaman. Pahami bahwa penciptaan nilai itu sendiri adalah proses penciptaan nilai yang dilakukan bisnis secara efektif untuk menghasilkan keuntungan. Value selanjutnya disebut nilai.
diciptakan melalui kegiatan seperti menebang pohon dan mengubahnya menjadi kayu, atau melalui kreativitas seperti membuat logo atau menulis karya ilmiah. Tentu saja tidak semua aktivitas menciptakan nilai seperti memindahkan batu dari satu tempat ke lainnya. Penciptaan nilai adalah aktivitas inti perusahaan. Penciptaan nilai yang unggul akan menciptakan peluang keuntungan yang tinggi. Selanjutnya nomor 8 yang terakhir, mencari contoh aplikasi atau website e-commerce yang sudah digunakan oleh masyarakat. Jelaskan karakteristiknya dan strategi penciptaan nilainya. Aplikasi e-commerce yang banyak digunakan masyarakat Indonesia adalah Tokopedia. Tokopedia banyak digunakan masyarakat Indonesia dikarenakan penggunaannya mudah dan banyak promo yang sering diadakan oleh Tokopedia. Apalagi pernah memanggil artis seperti BTS, mungkin memperbanyak daya tarik seperti grup BTS itu kan seperti K-popers, mungkin membuat para pelanggan fans BTS mungkin tertarik dengan Tokopedia. Apalagi Tokopedia sudah merger dengan Gojek, sehingga pengguna Tokopedia lebih mudah dalam melakukan pengiriman barang dan pembayaran menggunakan GoPay yang juga menjadi salah satu produk dari Gojek. Cukup sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan tutur kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.